The Church of Almighty God first came up in China. It claims to have thousands of followers. It believes that Jesus Christ has returned to earth in the form of a Chinese woman. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dalam bahasa Mandarin, Kuan Neng Shen, adalah gerakan agama tersembunyi dan menyimpang secara teologis yang dimulai di negara RRC pada tahun 1991. Meskipun kelompok itu telah dilarang oleh Partai Komunis Cina karena sikap anti pemerintah mereka, kelompok mereka bertumbuh dan dianggap sebagai sekte hari kiamat yang berpengaruh. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur atau Eastern Lightning, nama yang didasari penafsiran Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia lagi, kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xiangbin, yang menjuluki dirinya Kilat Deng, yang adalah sosok pemimpin umat kilat dari timur. Namun pemimpin sejatinya adalah Imam Agung dan kekasihnya, bernama Cao Weishan, lelaki yang pertama kali menyatakan bahwa Yang Xiangbin bersifat ilahi. Pada tahun 2000, Cao Weishan dan Yang Xiangbin bermigrasi ke Amerika Serikat, dan dari sana mereka mengawasi jalannya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dari kota New York City. Yang Xiangbin dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan yang Maha Kuasa, karena mereka meyakini bahwa wanita itu adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Allah. Yang Xiangbin menyampaikan pesan yang kemudian direkam sebagai firman Allah bagi zaman akhir. Meskipun Yang Xiangbin dianggap sebagai jelmaan Allah, ia dianggap berbeda dari Yesus Kristus yang juga merupakan inkarnasi Allah yang berbeda. Alkitab mereka anggap sebagai rekaman karya Allah di masa lalu yang sudah kadaluarsa. Itu hanya sebuah rekaman bersejarah tentang karya Allah dan kesaksian bagi kedua tahap karya Allah yang sudah lewat, dan tidak memberi pengertian tentang pekerjaan Allah. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa Alkitab tidak cukup berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan pesan dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Kristus zaman terakhir. Kelompok ini mengajar bahwa Allah Perjanjian Lama dikenal dengan nama Yehova. Pada zaman Perjanjian Baru, Allah dikenal dengan nama Yesus Kristus. Sekarang pada zaman akhir, ia dikenal sebagai Tuhan Maha Kuasa. Karyanya melalui Kristus wanita ini berbeda dengan karya para rasul-rasul terdahulu. Meskipun Allah menggunakan para rasul, karya mereka terbatas oleh kemampuan manusiawi mereka. Mereka menganggap Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah sesuatu yang dikaryakan oleh Allah sendiri. Menurut situs web mereka, kelompok ini didirikan oleh Tuhan Maha Kuasa sendiri dan dipimpin serta digembalakan secara pribadi oleh Dia, dan bukan sama sekali didirikan oleh manusia manapun. Pada waktu itu yang mereka sebut sebagai zaman kerajaan, Allah sedang melaksanakan penghakiman tahta putihnya. Semua denominasi dan sekte Kristen lain telah kehilangan Roh Kudus, dan seluruh kuasanya sekarang dipusatkan pada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Allah Tritunggal dan sebaliknya mengajarkan bentuk doktrin modalisme, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka anggap sebagai tiga wujud Allah yang berbeda, bukan tiga pribadi. Menurut ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus telah mengampuni dosa manusia pada zaman kasih karunia. Namun keselamatannya tidak lengkap, karena kodrat berdosa masih tertinggal di dalam manusia. Pada zaman ini, di dalam zaman kerajaan, melalui ajaran Kristus zaman akhir, manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan ditahirkan secara menyeluruh. Keselamatan sejati ini tersedia bagi semua orang mentaati ajaran Tuhan yang Maha Kuasa yang diungkapkan pada akhir zaman. Dari situs web resmi kelompok ini, cukup sulit memastikan apa yang perlu dilakukan demi memperoleh keselamatan sejati ini.
Yang terpenting sepertinya sekedar percaya ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hadir di Hong Kong, New York, dan San Francisco, serta di negara RRC. Bahkan saat ini mereka juga bergerak di Indonesia. Di Indonesia, gerakan mereka merambah masuk ke dalam media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Salah satu pemimpin mereka adalah Halimah Pertiwi. Mereka dengan gencar membagikan postingan-postingan yang kelihatan begitu rohani, namun sebenarnya di dalamnya mengandung ajaran yang sesat. Mereka juga memiliki banyak website dengan tampilan yang sangat menarik. Ada berbagai laporan yang mengatakan bahwa kelompok ini menggunakan rayuan seksual, penculikan, uang suap, cuci otak, dan pemerasan demi memasukkan anggota baru dan memastikan mereka tidak pergi. Kelompok ini sering menjadikan ibu rumah tangga, orang miskin, dan gereja tidak resmi sebagai sasaran mereka dengan berteman dahulu dan dengan pelan-pelan berusaha meyakinkan mereka bahwa Yang Xiangbing adalah jelmaan Allah. Pada tahun 2002, anggota kilat dari timur diduga menculik 34 pemimpin Persekutuan Injil Cina atau China Gospel Fellowship, jaringan Kristen yang tidak resmi di RRC, dan menyandera mereka selama 2 bulan. Pada Agustus 2014, 5 anggota Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa diadili di Yantai, Shandong, atas dugaan pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 37 tahun yang terjadi di sebuah restoran. Wanita ini dipukul hingga mati karena menolak bergabung dengan kelompok mereka. Pada Februari 2015, 2 orang dari 5 pelaku dihukum mati atas tindakan kriminal itu. Kita perlu mengingat bahwa naratif Alkitab mencakup jangka waktu mulai dari penciptaan bumi, yaitu Kejadian 1 ayat 1, hingga datangnya langit dan bumi baru, Wahyu pasal 21. Allah selalu menyatakan apa yang akan terjadi sejak semula, Yesaya 46 ayat 10 dan Amos 3 ayat 7, meliputi kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus. Ditetapkannya perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 31-34, Matius 5 ayat 17-19, dan Lukas 22 ayat 20. Dan mengenai nubuat akhir zaman, Matius pasal 24-25, Markus 13, Lukas 21, dan Kitab Wahyu. Alkitab mengajar bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Yesaya 41 ayat 4, 44 ayat 6, dan bab 48 ayat 12, Yohanes 1 ayat 1-3, Ibrani 12 ayat 2, Wahyu 1 ayat 8, 21 ayat 6, 22 ayat 13. Alkitab juga mengajar, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Alkitab yang kita kenal seutuhnya cukup memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus dan bahwa Allah tidak berubah. 2 Timotius 3 ayat 15-17, Matius 24 ayat 35, lihat juga Bilangan 23 ayat 19 dan Mazmur 89 ayat 34. Sebagai rangkuman, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kelompok berbahaya yang menolak kecukupan Alkitab dan melengkapinya dengan ajaran tambahan yang mereka anggap terilhami. Ajaran mereka berasal dari wanita yang mereka anggap sebagai inkarnasi Allah yang kedua dan bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan Maha Kuasa. Doktrin Allah Tritunggal ditolak mereka. Pengorbanan Yesus direndahkan dan karyanya di atas salib dianggap tidak mampu menyelamatkan seutuhnya. Meskipun kelompok ini seolah-olah menyanjung pengorbanan Kristus, keselamatan yang sejati dan terakhir hanya tersedia bagi orang yang mengikuti ajaran mereka. Gereja Tuhan Maha Kuasa diselimuti oleh kerahasiaan dan berbagai alias, dan anggotanya menggunakan taktik yang kasar dan bahkan tidak segan melakukan kejahatan yang mengerikan
demi keutuhan kelompok mereka. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah memenuhi semua kriteria sebuah kultus atau sekte sesat. Dan umat Kristen diharapkan mengingat himbauan dari Alkitab. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Yudas 1 ayat 4 dan ayat 19.